mengucapkan bismillah dan lepas alhamdulillah. Kami mengharap hidayah dan mengharapkan syafaat. Kumpulnya di majlis ini mencari ridha ilahi, niatnya untuk mengaji, berkahnya silaturahmi, menggugurkan kewajiban, menghilangkan kebodohan, dan mencari keberkahan. Kuatkanlah iman Islam, ampunilah dosa hamba yang kecil juga besarnya. Tunjukkanlah hamba semua jalan untuk menuju surga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli jambil hajim, min kulli khata'in hajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelahnya kita bersama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan tahlil takbir tadi, yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan satu wasilah untuk kita mendapatkan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melalui pembacaan salawat dan salam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada Bapak Alam Nabi ya wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Jamaah hadirin sekalian, wabil khusus Shahibul Musholah Bapak Guru Effendi, juga yang dihormati Bang Imam, kepada Bapak Kanayadi, alhamdulillah yang telah menyediakan waktu sesuai dengan jadwal, bahwa di malam ini adalah pengajian bahasa Jaga di sini. Mari kita melanjutkan lagi dari kalimat bahasan kita yang dibahas setiap malam Jumat atau malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Anas bin Malik, telah dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, innal ardh, sesungguhnya bumi, tunadi akan memanggil-manggil si bumi, bikuli yaumin, dalam setiap hari, asro marrotin, 10 kali panggilan.
Innal arda tunadi fi kulli yaumin asra marratin. Sesungguhnya bumi memanggil, mengundang dalam setiap harinya itu 10 kali panggilan. Kepada siapa manggilnya? Kepada anak Adam. Kalaupun saja terdengar suara bumi yang kita injak ini bumi setiap harinya memanggil-manggil kepada kita. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tamsi ala dhahri, hari ini kalian berjalan, berkendaraan, berlari-lari, olahraga ala dhahri, di atas punggungku. Wataki bibati, maka ingat satu ketika kalian akan menangis di dalam perutku. Kata si bumi, hari ini kau bisa lari-lari, senang-senang, berkendaraan, jalan kaki, tapi wataki bibati, satu ketika kalian akan menangis di dalam perutku. Watakulul haram ya ibna Adam, watakulul haram wahai anak Adam. Engkau telah enak-enak memakan pesta-pesta dengan barang-barang yang haram ala dhahri, di atas punggungku. Wa ta'nibu fi bati, maka ingat satu ketika kalian akan merasakan daripada apa yang kalian telah makan daripada barang haram tersebut yang kau anggap enak, maka satu ketika kalian akan pulang ke dalam perutku. Kalian akan merasakan balasan dari apa yang kau makan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, watafrahu ala dhahri, kau bergembira ria, bersenang-senang fi dhahri, di dalam punggungku. Wa tahzanu fi batni, ingat satu ketika kalian akan merasa sedih di dalam perutku. Semua tentunya apabila kita sudah masuk kepada liang lahat itu berbunyi. Wa tamsi masruran ala dhahri, dan kau berjalan dengan penuh kegembiraan ke sana ke sini. Ala dhahri, di atas punggungku. Wa tasiru mahmuman, maka kalian akan jadi perjalanan gembira kalian dengan melupakan Allah. Satu ketika akan menangis kalian di dalam perutku. Ini adalah seruan si bumi kepada anak Adam. Dipanggil-panggil kita. Bahkan waktu khabar dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, Inna kubro, sesungguhnya alam kubur Yunani memanggil juga. Ini kubro memanggil terutama bagi orang yang sudah dicabut direkrut nyawanya, kuburannya udah digali, ini kuburan udah manggil-manggil. Fi kulli yaumin khamsa maratin, memanggil dalam setiap hari itu 5 kali panggilan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, in ana duda, sesungguhnya aku, lubang kubur ini penuh dengan belatung. Kata itu alam kubur. Ana baitul wahsyah, wahai anak Adam, aku adalah rumah yang sangat kau takuti. Ya bani Adam, ana baitul zulmah, wahai anak Adam, aku adalah rumah yang begitu gelap gulita. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ana baitul wahdah, aku adalah rumah yang tempat menyendiri tanpa ada teman satupun, kecuali temannya adalah amal perbuatan soleh kita. Ana baitul gurbah, aku adalah rumah, di mana rumah tempat pembuangan, dibuangnya di sini. Jadi makanya lubang kubur ini sangat ditakutkan, sehingga kemarin dalam bahasan yang awal, sholat kita karena takut alam kubur, ibadah kita karena takut alam kubur. Karena alam kubur ini zulmah, gelap,
sendirian, menakutkan, serem, pembuangan. Waqad waroda, dan telah dinyatakan pada saat alam kubur memanggil-manggil kita ini kubur suruh balik ke alam kubur. Anna syaitona alaihi laknatu yajlisu inda rosi. Tapi sayang, pada saat kita sakarat aja itu si iblis laknatullah udah duduk ada di pinggir kepala kita. Apa yang dikatakan oleh iblis kepada si hamba yang sedang sakaratul maut? Utruk hadzal-din, tinggalkan ini agama wahai hambaku. Hatta tanjua fi hadhihi syiddah, sehingga kalian nanti akan selamat daripada gelapnya alam kubur, takutnya alam kubur, seremnya alam kubur. Tinggalkan ini, kata siapa? Kata si iblis laknatullah, syaitan laknatullah duduk di pinggir kepala kita. Annal maita, sesungguhnya mayit, yastaddu aksuhu, yang mana si mayit pada saat sakaratul maut itu sedang dalam keadaan haus yang sangat luar biasa. Wa yaksifu, sehingga kering, roek tubuh, air ludahnya pun sama sekali tidak ada, haus. Wa yakrahu, maka datang, maka memberikan gembira asyaiton, si setan itu lisalabil iman, dengan tujuannya mau mencabut keimanan dari seorang yang sedang sakarat, yang sedang mengalami kehausan, yang sedang air ludahnya kering, yang sedang dalam keadaan haus dahaga yang sangat dahsyat, ingin mengambil lisalabil iman minal mu'minin, ingin mencabut keimanan dari orang yang beriman. Fayaji'u, maka datang di dalikal waktu si iblis itu datang pada saat kita sakarat. Wa ma'amu qadhun minal ma'i, datangnya itu si iblis membawa secangkir air jernih. Orang yang sedang sakarat dalam keadaan haus yang luar biasa, dahaga yang luar biasa, tiba-tiba datang si iblis laknatullah membawa secangkir air yang jernih. Wa yaqifu inda rasil mayit, lalu duduk di samping kepalanya si mayit. Payaro, dilihat sama dia si mayit. Begitu duduk, Payaro, maka melihatlah sahabat kita yang sedang sekarat ini melihat kepada si setan laknatullah, lalu Payakulu, maka mengucap si setan itu, askini min hadzal ma'i, wahai hambaku, ambil hanya air, minumlah ini air seteguk saja. Payakulu lahu, sambil si setan itu berkata, utruk, tinggal. Hadzal din, ini agama, tinggalkan ini agama. Wa ana asqika minhu, maka aku secara otomatis akan memberikan minum kepadamu dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga. Wa illam yujibhu, maka apabila si mayit tidak mau mengikuti kehendak setan, yajibu tangkali jelaihi, maka datanglah si iblis itu membawa dua telapak kaki si mayit yang sedang sakarat. Wa yuharrikul ma'an, diusik-usiknya oleh si setan itu. Orang yang haus biasa diciprat-cipratin air itu kakinya. Bagaimana kawan, ini air bening begini, masa air cuma pakai nyiramin kaki? Minum dong. Yang penting utruk hadzal-din, tinggalkan ini agama, maka kau akan hilang rasa haus. Fayaqulu, maka mengucap al-mu'minu, orang yang beriman, atini min hadzal ma'i, orang yang beriman mengucap, berikan air kepadaku, sini aku minum. Fayaqulu, maka si iblis pun berkata lahu kepada si mayit, kul, akan aku berikan kepadamu, dengan catatan kadiban rasul, engkau dustakan
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aku akan berikan air yang jernih itu pada kalian yang sedang kehausan dengan syarat kul kadiba Rasul, dustakan apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah semua bohong. Ini adalah kata-kata dari si setan laknatullah. Maka wa ana atika minhu, maka akan aku berikan air itu padamu. Paman adrokathu, maka apabila seseorang memiliki menemukan as-saqawah, kecelakaan, tujibuhu ila dzalika, maka orang yang dalam keadaan mati su'ul khotimah itu, maka ia akan memenuhi permintaan si iblis, dan iblis pun akan memenuhi permintaannya, namun matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Fayakhruju minad dunya kafirun, na'udzubillahi min. Makanya kita tidak boleh buruk sangka, karena ada ujian terakhir, karena ada cobaan terakhir. Belum tentu orang yang mampu sholat berjamaah, ibadah dan sebagainya, belum tentu bisa menangani godaan si setan laknatullah pada saat kita sedang tahu dengan Allah. Sekarang kita dicoba puasa Ramadan aja, kalau lagi kehausan melihat air ngeloknya, melihat makanan enaknya, ini haus yang luar biasa. Air ludah pun kering, digoda sama air yang jernih, dengan catatan diperintahkan untuk meninggalkan agama dan diperintahkan untuk mendustakan apa yang baginda Rasul sampaikan, maka akan diberi oleh si iblis. Namun fayakhruju minad dunya, maka keluar si rohnya sahabat tersebut daripada dunia kafirun, jadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini waman adrakathu, dan apabila ditemukan as-sa'adatu, satu kebahagiaan, dalam artinya maut dalam keadaan husnul khotimah, ya tentu maka ia akan meninggalkan kalamu, ucapan, ajakan yang disampaikan oleh si iblis laknatullah, sekalipun dalam keadaan haus, insya Allah itu tergolongkan minas sa'adah, tergolongkan orang-orang yang mati dalam keadaan bahagia. Ini Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bebas, terhindar daripada godaan-godaan yang pada saat kita bisa karatil maut. Insya Allah mudah-mudahan ini tantangan ujian yang sangat berat di situ. Siapa tahu kita dalam keadaan amal ibadah kita ada yang amal yang baik, ikhlas, lalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa selamat daripada godaan diri selamat dulu pada saat sakaratul maut. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi terutama dalam menghadapi ujian ini yang sangat berat. Ujian dunia belum seberapa, ujian dunia belum seberapa, apalagi sekarang di malam berbawa kasar ini Allah akan menurunkan satu wabah, berbagai macam wabah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah SWT. Orang yang sabar, orang yang ikhlas di dalam menerima musibah, maka akan dijadikan kifarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah yang ditimpanya itu, asalkan menerimanya itu jangan disertai dengan keluhan. Musibah kita terima, itu jadi kifarat. Kifarat apa? Kifarat dosa. Dosa kita dikurangi oleh Allah Subhanahu. Musibah banyak, bukan cuma musibah tabrakan, bukan cuma musibah sakit. Musibah apa aja? Dihina orang musibah, dijelek-jelekin sama orang musibah. Musibah apa aja kalau kita terima, insya Allah jadi kifarat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jangan pernah mengeluh. Satu ketika di dalam kitab Tajridus Shaleh, Sayyidina Abbas telah meriwayatkan sebuah hadis. Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, satu ketika dia sakit meriang, panas menggigil,
sehingga keluar kata-kata orang Arab, kata-katanya begitu. Aduh, ini mah penyakit kalau begini-gini amat gitu, perempuan wajar. Aduh, ini penyakit gini-gini amat, ini sakit gitu. Keluar perempuan mah bagaimana ucapannya? Sehingga ucapan Siti Aisyah terdengar oleh baginda Rasulullah SAW. Ngeluh sakit kepala sampai nyebut aduhnya itu kelewatan. Aduh, begitu terdengarlah oleh baginda Rasulullah SAW. Ya Aisyah, kam bi kalami, wahai Siti Aisyah, kenapa? Hal apa, kenapa kalian sampai berbicara seperti itu, Siti Aisyah? Kalaupun saja apa yang kau katakan sampai kalian itu katanya itu adalah penyakit, kalau memang itu berat, kalaupun kalian dicabut nyawa hari ini dengan keluhan yang kau ucapkan tadi, ini kan musibah, ujian, teguran dari Allah, maka aku akan memintakan ampunan dan keridhaan kepada Allah agar kalian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu begitu Siti Aisyah kalau sakit, Rasul ngomong begitu tuh. Lah kenapa sih Aisyah? Lah kalau sekira-kira nggak kuat-kuat amat, Pak, andai kata bahasa kita nih, andai kata Aisyah mati hari ini, maka aku akan memintakan ampunan kepada Allah agar dosa kamu diampuni. Siti Aisyah langsung ibarat kayak cemburu. Ya Rasulullah, ternyata engkau baginda Rasul ikhlas, ridho kalau saya mati duluan. Bukan ikhlas, bukan ridho. Kenapa? Kok bicaranya begitu? Sampai-sampai kalau mati akan diampuni dosa, habisnya gimana? Ini perempuan ya. Sehingga keluar kata-kata begini. Ya Rasulullah, di dalam kitab belajar Rasulullah dikatakan kalau kita baca banyak, iya, mulu nanti kalau saya mati mah ntar enak-enak pengantin baru dengan perempuan yang lain. Ada bahasa begitu Siti Aisyah. Itu pemikiran perempuan seperti itu. Manusiawi, Arab Basariyah. Siti Aisyah, istri baginda Rasul, begitu Rasul tiba ngomong begitu, sampai perkataannya, iya, kalau saya nggak ada baru mati ntar lagi perempuan yang baru dan perempuan lain. Itu bahasa perempuan. Nah makanya dikatakan oleh baginda Rasul, coba Aisyah kalau sekira-kira nggak mampu, bahkan Rasul melarang dalam sebuah hadisnya yang namanya kematian nggak boleh diharap-harap, jangan diminta mati mah. Ya Allah, cabut aja nyawa saya, ya Allah, jangan. Kematian ini jangan pernah kita harap-harap dan jangan kita minta mati. Makruh, bahkan ada yang berharap. Jadi kalau seandainya kita udah gak kuat-kuat amat, buntu, udah gak bisa apa-apa, cukup berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ahyani, hidupkanlah ya Allah. Kalau seandainya hidup saya ini membawa kebaikan buat saya. Mati atau matikan saya ya Allah kalau kematian ini membawa kebaikan buat saya. Jadi artinya kalau hidup ini membuat baik kepada saya, tolong hidupkan saya. Kalau mati membuat baik buat saya, ya matikan saya. Jadi cukup berdoa aja. Mana yang terbaik? Artinya, ya Allah, mana yang terbaik buat saya? Kalaupun saya harus hidup, ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik. Kalaupun saya harus mati, berikan juga jalan yang terbaik. Yang terbaik itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian ini jangan pernah kita pinta dan jangan pernah kita arep-arep. Karena apa, di dalam Islam ini kita perlu syariat. Masih perlu kita syariat batin ya. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya diselamatkan daripada godaan iblis laknatullah pada saat sakaratul maut, yang kita temukan adrokatus sa'adah. Mudah-mudahan kita nantinya ketemu dalam keadaan jalan bahagia, sehingga kita yatruk kalamu setan, sehingga kita dapat meninggalkan bujuk rayu si setan, sehingga kita tidak tergoda dengan secangkir air yang digoda buat kita, tapi dengan catatan kita utruk hadza diperintahkan untuk meninggalkan agama, kul kadzdzaba Rasul, dan diperintahkan untuk mendustakan kepada baginda Rasul. Naudzubillah. Ini mudah-mudahan jamaah sekalian, makanya
Takin pada saat orang yang sedang sekarat itu ada takin. Takin itu mendidik Allah, Allah atau la ilaha illallah. Ini sedang digoda nih. Orang tua kita si ahli yang sedang sekarat sedang digoda. Ada iblis di pinggir kepalanya lagi membawa secangkir air jernih, sementara orang yang sekarat sedang kehausan. Insya Allah dengan mendengar kalimat la ilaha illallah, terdengar suara itu, mudah-mudahan dapat menolak, meninggalkan ucapan si setan laknatullah yang mengajak suruh meninggalkan agama. Mudah-mudahan makanya kalau pada saat kita ada di dalam sekarat itu takin di telinganya dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kasih jamaah sekalian sedikit yang kita baca, kita bahas pada malam ini, insya Allah menjadikan motivasi, nambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita terus banyak-banyaklah bertaubat, mengucapkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat hening, pada saat sunyi, pada saat orang nyenyak tidur, kita bangun tengah malam munajat ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakanlah kita belajar sebulan sekali, kita usahakan berdoa ke hadapan Allah, bermerintih, bernangis, setetes air mata itulah yang menjadikan pujian mustajab dikabulnya doa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, insya Allah apa yang kita bahas ini selalu senantiasa menambah kemanfaatan. Amin. Amin. Ya Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbul wa ya Nasta'in. Shiratal ladzina Jamnya jam 10 itu nggak cuma elok kan jamnya. Untuk lagu yang banyak di musola